Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan implementasi aplikasi penyimpanan dan berbagi catatan menggunakan cloud computing. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Next. Pendahuluan, latar belakang. Aplikasi catatan semakin populer dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada masalah ketika catatan hanya dapat diakses secara lokal pada perangkat tertentu. Karena keterbatasan ini, berbagi catatan lintas perangkat menjadi lebih sulit untuk diakses dan digunakan. Permasalahan. Ketika catatan hanya disimpan secara lokal, tidak memungkinkan untuk mengakses catatan dari perangkat lain. Resiko kehilangan catatan jika perangkat rusak atau hilang, dan tidak ada kemampuan untuk berbagi catatan dengan pengguna lain secara langsung. Maksud dan tujuan. Maksud, solusi yang memanfaatkan teknologi cloud computing dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam penyimpanan dan berbagai catatan. Dengan memindahkan penyimpanan catatan ke cloud, pengguna dapat dengan mudah mengakses catatan mereka dari berbagai perangkat, yang meningkatkan mobilitas dan memastikan bahwa informasi selalu tersedia secara real-time. Tujuan. 1. Memudahkan mengakses catatan dari berbagai perangkat. Yang kedua, memanfaatkan layanan awan seperti Firebase untuk menyediakan penyimpanan yang aman dan sinkronisasi data yang dapat diandalkan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas pengguna dengan memfasilitasi kolaborasi dan akses mudah terhadap catatan dimanapun dan kapanpun. Next. Teori komputasi awan. Komputasi awan adalah sebuah model untuk menyediakan layanan teknologi informasi secara on-demand, seperti computing power, storage, dan aplikasi melalui internet. Dengan menggunakan cloud computing, pengguna dapat mengakses data dan layanan dari mana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone. Cloud computing merupakan opsi yang populer saat ini karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu, banyak perusahaan atau orang-orang yang beralih menggunakan cloud untuk penyimpanan data. Next. Keuntungan komputasi awan. Kemudahan cloud computing yang membuat penggunanya dapat mengakses data kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Selain itu, layanan ini pun benar-benar sangat fleksibel, di mana user dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut berbanding terbalik apabila sebuah perusahaan membangun sistem IT sendiri, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Next. Bisa dilihat ini contoh jenis-jenis komputasi cloud. Next. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan situasi atau masalah yang sedang berlangsung pada saat penulisan dilakukan. Ini terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu pengumpulan data dan pembangunan perangkat lunak. Next. Metodologi pengumpulan data. Langkah awal dalam penyusunan ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Proses pencarian informasi dilakukan melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan situs web yang terpercaya. Selain itu, jika diperlukan, peneliti juga akan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan informasi yang mungkin tidak tersedia dari sumber-sumber lainnya. Dalam pengembangan aplikasi penyimpanan dan berbagi catatan menggunakan layanan awan, langkah ini penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teknologi cloud computing, aplikasi catatan, serta penerapan layanan awan dalam lingkungan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pengumpulan data menjadi tahap awal yang krusial dalam proses penyusunan. Next.
Metode pembangunan perangkat lunak. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini untuk mengembangkan perangkat lunak adalah metode waterfall. Metode ini masuk dalam kategori siklus hidup klasik untuk pengembangan perangkat lunak, yang menekankan pada fase yang terstruktur dan berurutan. Dalam analogi, metode ini dapat dibandingkan dengan air terjun, di mana setiap tahap dilaksanakan secara berurutan dari atas ke bawah. Next. Kemudian Implementasi. ada implementasi cloud computing pada catatan. Pada gambar pertama bisa dilihat handphone yaitu user bisa share catatan dari satu user ke user lain menggunakan teknologi cloud computing. Kemudian pada gambar kedua bisa dilihat penyimpanan yang ada di cloud computing itu menggunakan aplikasi Firebase sehingga tidak perlu menggunakan penyimpanan secara lokal. Next. Analisis sistem. Dalam mengembangkan prototipe aplikasi dengan Firebase sebagai basisnya, beberapa aspek sistem perlu diperhatikan untuk memastikan kesesuaian dan keberhasilan penggunaan teknologi ini dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Next. Integrasi Firebase. Analisis dilakukan terhadap kemampuan Firebase untuk diintegrasikan dalam aplikasi guna memahami bagaimana layanan-layanan yang disediakan oleh Firebase dapat diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan fungsional aplikasi. Next. Keamanan autentikasi. Evaluasi dilakukan terhadap metode autentikasi yang ditawarkan oleh Firebase untuk memastikan bahwa sistem autentikasi yang diterapkan di aplikasi dapat memberikan tingkat keamanan yang optimal bagi pengguna. Next. Manajemen data real-time. Analisis dilakukan terhadap kemampuan Firebase dalam mengelola dan menyinkronkan data secara real-time antara pengguna guna memastikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh satu pengguna dapat secara tercermin kepada pengguna lainnya. Next. Penyimpanan dan pengelolaan file. Evaluasi dilakukan terhadap layanan penyimpanan Firebase untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menyimpan dan mengelola file-file pengguna dengan aman dan efisien. Next. Analisis kinerja dan responsivitas. Penilaian dilakukan terhadap kinerja sistem Firebase untuk memastikan bahwa prototipe aplikasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang responsif dan tanpa hambatan, serta menanggapi permintaan pengguna dengan cepat. Next. Di sini saya akan mendemokan hasil prototipe kita dengan kondisi catatan kosong. Di sini adalah tampilan login kita. Kita bisa beralih ke dark mode. Lalu kita bisa login. Dan di sini adalah tampilan catatan kondisi yang masih kosong. Dan kita bisa menambahkan untuk catatan. Kita di sini untuk mengesepnya bisa dengan cara kembali langsung atau dengan mengakses tombol save ini. Saya akan mencotokkan dengan tombol kembali. Lalu kita bisa logout dari Note. Nah, baik, itu untuk flow 1 tadi, dan sedangkan untuk flow 2, di mana flow 2 ini adalah kondisinya ketika catatan sudah terisi, atau sudah ada beberapa catatan di dalamnya. Di sini tampilannya masih sama, ada tampilan login, dan sama bisa berganti tema dari light mode ke dark mode. Kemudian kita juga langsung login saja ke halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi. Di sini bisa dilihat bahwa aplikasi sudah terisi dari beberapa catatan. Nah, masih sama bisa mengganti tema juga di dalam home dari dari dark mode ke light mode. Kemudian kita juga bisa menambahkan catatan seperti sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa menambah judul dan deskripsi dari catatan. Kemudian bisa kembali. Nah, di dalam menu utama ini juga ada tombol search di mana kita bisa mencari catatan yang ingin kita cari dengan memasukkan keyword yang kita mau. Di sini contohnya kita memasukkan keyword itu tugas. Kita klik search go, maka akan menampilkan catatan dengan keyword yang telah kita cari. Itu untuk menu search-nya. Kemudian kita bisa kembali untuk menuju ke halaman utama.
Dan kemudian ketika kita mengklik salah satu dari catatan ya, itu akan menuju ke detail catatan, yaitu menampilkan detail dari catatan yang ada. Dan di detail ini ada di pojok kanan ada tombol share, dan ketika kita klik, dia akan menunjukkan eh, akses menu share apa saja. Bisa kita share ke kontak yang terdekat ataupun beberapa aplikasi untuk meng-share catatan yang kita mau. Seperti itu untuk menu share-nya. Kemudian di home juga kita bisa untuk menghapus catatan. Tinggal kita swipe saja ke arah kiri, maka akan muncul tombol untuk menghapus. Dan ketika kita klik, catatan akan langsung terhapus. Nah, kurang lebih begitulah dari Flow 1 dan Flow 2 dari aplikasi kita, di mana kita bisa login, kita menambah catatan, kita melihat catatan, melihat detail, share catatan, dan cari catatan. Kurang lebihnya seperti itu demo aplikasi catatan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.